Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas saya, di kelas CRM ya. Kali ini selanjutan lagi dari beberapa episode sebelumnya, chapter sebelumnya sih sebenarnya ya. Teman-teman, kita lanjut aja. Kalau kemarin kita bagaimana cara meningkatkan, bukan sih, untuk terkait dengan customer value. Kalau sekarang kita akan berbicara terkait dengan, oh iya, lupa, value from service. Belum ya, value from service artinya adalah mengedepankan serta memberikan servis layanan kepada pelanggan yang semaksimal mungkin, melebihi ekspektasi pelanggan, delight satisfaction. Sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi kalau nilai yang tercipta dari servis ini adalah memberikan pelanggan sesuatu yang semaksimal mungkin, layanan yang semaksimal mungkin melebihi ekspektasi dari pelanggan. Guna memberikan nilai pada servis ya atas produk barang atau jasa mereka, maka organisasi bisnis dapat mengedepankan, kalau ingin memberikan nilai terkait dengan servis yang harus dikedepankan ada 3. Yang pertama adalah guarantee, jaminan ya. Yang kedua adalah service level agreement dan service recovery program. Apa itu service guarantee? Yaitu janji yang diberikan kepada pelanggan bahwa mereka memberikan produk, barang, atau jasa tersebut dengan telah memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan jaminan bahwa layanan yang mereka berikan kepada pelanggan telah terstandar ya. Itu adalah contoh dari nilai yang tercipta dari sebuah layanan. Misalnya apa? Pihak housekeeping hotel X, di mana housekeeping di sini adalah mitra bisnis yang khusus dibayar oleh manajemen hotel untuk membantu menjaga kebersihan, memberikan jaminan bahwa area yang dibersihkan telah benar-benar bebas dari debu, kotoran, sehingga tidak sampai mengurangi estetika dari lingkungan di sekitar hotel. Jadi apapun itu jaminan gitu ya, jaminan kenyamanan, jaminan kebersihan, itu adalah salah satu servis, nilai yang terbentuk dari servis ya. Banyak. Terus yang kedua adalah service level agreement, yaitu adalah komitmen kontraktual antara service level agreement adalah komitmen kontraktual antara penyedia layanan dan pelanggan yang menspesifikasikan hubungan timbal balik tanggung jawab kedua belah pihak berkenaan dengan layanan yang akan dilakukan, disediakan, dan standar yang akan dilakukan. SLA atau Service Level Agreement ini dinegosiasikan secara berhati-hati, di mana mendefinisikan harapan layanan antara kedua belah pihak, proses layanan yang harus diikuti, standar layanan yang harus dicapai, dan harga yang harus dibayar. Umumnya SLA terjadi antara organisasi bisnis A dan organisasi bisnis B, B2B ya, dibuktikan dengan adanya kontrak yang mengikat keduanya. Jadi kalau kalian sebagai pebisnis ya, apalagi B2B nih ya, kita SLA memang cenderung ke B2B. Kalau kalian mau dibilang kalian itu bernilai, usaha kalian atau kerjasama kalian harus ada yang namanya service level agreement atau perjanjian kontrak kerja, kontrak apapun. Jadi harus ada SLA-nya ya. Itu yang service. Emang ada lagi ya? Yang terakhir adalah service apa ini? Service recovery program. Service recovery program itu adalah service recovery program itu adalah mencakup semua tindakan yang diambil oleh organisasi bisnis untuk menyelesaikan kegagalan layanan. Layanan gagal karena berbagai alasan, terkadang karena alasan teknis, di lain waktu kegagalan adalah karena alasan fungsional. Terkadang kesalahan terletak pada organisasi bisnis ya. Jadi contohnya apa sih? Contohnya jatuhnya pesawat milik maskapai Lion Air baru-baru ini yang membuat publik takut untuk menaiki lagi atau membuat publik takut menggunakan kembali maskapai Lion Air. Apabila kondisi berlanjut, maka akan akibat terburuk maskapai Lion Air akan ditutup. Ya, dan sebagai bentuk recovery atas trauma masyarakat, manajemen Lion Air bekerja sama penuh dalam investigasi penyebab kecelakaan, pencarian korban, identifikasi korban, dan kompensasi terhadap keluarga korban. Itu adalah yang namanya service recovery program. Biasanya dalam bentuk tanggung jawab si perusahaan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, baik oleh perusahaan sendiri dan juga oleh si konsumen ya, maskapai tadi ya. Coba cari contoh yang lainnya, itu lebih ke tanggung jawab.
Oke, yang terakhir adalah communication ya, yaitu value from customer communication. Artinya adalah memberikan informasi tentang produk jasa atau jasa seluas-luasnya kepada masyarakat dengan mengedepankan pertukaran informasi antara organisasi bisnis ke pelanggan, pelanggan ke organisasi bisnis, dan pelanggan ke pelanggan ya. Di era keterbukaan yang saat ini membuat pelanggan mencari info terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli produk jasa. Pelanggan akan merasakan value dari produk, barang, atau jasa dengan adanya keterbukaan informasi produk, barang, atau jasa tersebut. Semakin banyak jalur komunikasi yang disediakan oleh si pelaku bisnis, itu akan memberikan nilai tersendiri. Misalnya ya, kita tuh nggak perlu yang namanya kalau mau makan di restoran A, itu kita nggak perlu yang namanya telepon, mas menunya apa aja ya, kan bisa lihat di websitenya, bisa lihat di Instagramnya. Kalau zaman sekarang udah sangat bagus sekali beberapa pelaku usaha yang sudah profesional ya, websitenya ada, terus sosial medianya juga lengkap gitu ya, accessibility atau mudah diakses dan juga interaksinya juga bagus. Itu untuk beberapa itu adalah beberapa perusahaan yang sudah profesional. Mereka benar-benar mengedepankan yang namanya value from customer communication. Komplainnya segera kalau mau komplain di mana, kalau memberikan review itu di mana, semua itu udah lengkap. Itu namanya value from customer communication ya. Aduh, banyak banget ya terkait yang namanya bagaimana menciptakan nilai. Tidak hanya dari produk, ternyata banyak, bisa dari service, people, proses, communication, dan lain sebagainya. Ada 6. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terkhusus mahasiswa saya, jangan lupa kalian cari contohnya masing-masing. Nanti saya tanyain ya, insya Allah begitu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.